di mana ada ketegangan antara agensi dan juga para majikan ya terkait kenaikan gaji sektor domestik atau informal ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita tahu ketika ada anak TKW yang minta kenaikan gaji, dia ngobrol ke agensi, dia dibilang suruh langsung ke majikan. Dan ada juga beberapa agensi yang langsung inisiatif menaikkan gaji, meminta kepada majikan mereka, walaupun ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Dan kali ini itu ada beberapa agensi yang agak memaksa gitu ya ke majikan untuk meminta kenaikan gaji kepada pekerjanya dengan alasan kalau gajinya tidak dinaikkan akan terjadi kesenjangan ya. Jadi kalau gajinya TKW itu tidak dinaikkan, dia akan merasa gajinya rendah dan itu akan mempengaruhi kinerja mereka untuk majikan tersebut. Nah, karena hal inilah beberapa agensi itu memaksa majikan, sebenarnya tidak memaksa gitu ya, tapi agak menekan majikan untuk memperbarui kontrak kerjanya biar gaji mereka ikut di 20.000 NT. Tapi ternyata apa yang dilakukan agensi ini menjadi bumerang juga ya bagi agensi tersebut, dan beberapa majikan lapor ke Depnaker dan juga mereka bisa mengadu ke 1955, dan beberapa memang sudah mengadu sehingga Depnaker pun turun tangan, dimana Soyugo dari Depnaker Tenaga Kerja Taiwan itu mengatakan bahwasanya siapapun tidak bisa memaksa majikan ya. Jadi majikan tidak boleh dipaksa memperbarui kontrak kerja, tidak boleh dipaksa menaikkan gaji. Jadi kalau tidak sukarela atau keinginan mereka tidak boleh dipaksa dan harus sesuai dengan kontrak yang sudah berlaku ya, karena kontrak berlakunya itu 3 tahun dan di kontrak lama itu gaji mereka kan masih 17.000 belum lembur ya, jadi tidak boleh dipaksa harus memperbarui kontrak yang kontraknya belum selesai. Nah, ini pernyataan dari Depnaker sendiri ya, beritanya bisa dibaca di sini. Terus terkait dengan kenaikan gaji per kontraknya 1.000 ya, jadi dalam pengumuman Depnaker kemarin juga disebutkan bahwasanya setelah gaji dinaikkan 20.000 itu nanti setiap 3 tahun majikan dihimbau menaikkan gaji 1.000 NT ya. Jadi kontrak pertama 20.000, nanti kontrak kedua di majikan yang sama itu pokoknya 21, dan kontrak keduanya nanti gaji pokoknya 22. Nah, ini banyak yang salah persepsi dan Kementerian Tenaga Kerja juga mengatakan ya, jadi yang dimaksud kontrak kedua dan sebagainya itu berlaku mulai 10 Agustus 2022 kemarin. Jadi dihitungnya dari 10 Agustus ya. Berarti 10 Agustus gajinya 20.000, nanti 3 tahun lagi berarti 10 Agustus 2025 itu baru 21. Kemudian 3 tahun lagi 10 Agustus 2028 minimal itu baru kontrak ketiga. Nanti gajinya pokok 22.000. Nah, itu ya. Jadi kalau yang kontraknya di tanggal hari ini contohnya itu sudah masuk kontrak kedua, maka tidak dihitung kenaikannya menjadi 21.000 gaji pokoknya, enggak, tetap 20.000 ya. Yang lama enggak dihitung, yang baru dihitung. Nah, itu juga jadi polemik dan sudah dijelaskan oleh Depnaker bahwasanya berlakunya tidak seperti itu, tapi berlaku kontrak yang dimulai tanggal 10 Agustus ini adalah dihitung kontrak pertama. Kontrak keduanya nanti berarti 10 Agustus 2025 ya, 3 tahun lagi, dan 10 Agustus 2028 itu paling cepat untuk kontrak keduanya yang gajinya 22.000. Jadi untuk masalah ini memang pelik sekali ya, karena kenapa kok seperti ini terjadi? Karena memang sektor informal itu tidak masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan Taiwan, beda dengan sektor formal yang mereka dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Jadi setiap tahun ketika ada kenaikan gaji itu otomatis yang lama juga gajinya naik ya. Jadi kayak di tahun dari gaji 17.000 ke 19.000 ke 21, 22, sekarang ke 25, itu mereka tidak perlu lagi nego ke majikan atau apa, ya udah otomatis naik gitu. Ketika UMR-nya naik, yang formal yang dilindungi undang-undang itu naik, berbeda dengan informal ya, karena informal tidak dilindungi undang-undang. Gaji mereka, sistem kerja mereka, cara kerja mereka diatur dalam sebuah kontrak kerja, di mana kontrak kerja itu ditandatangani dan berlaku selama 3 tahun. Jadi sebelum kontrak kerja itu habis ya meopanfa, nggak ada pilihan gitu. Ketika ada kenaikan gaji ya mau ndak mau yang lama nggak akan ikut seperti ini gitu loh. Tapi ketika yang formal itu ada kenaikan gaji, kan otomatis kalau yang formal ada kenaikan gaji itu di sektor askes, sektor astak dan lainnya kan ikut naik, itu kena imbasnya ya. Memang seperti itu karena astak, askes, astak itu kan ikut dengan gaji formal. Jadi mereka tidak ada pengkhususan, oh yang informal tidak naik, nggak ada. Jadi ya memang seperti itu. Jadi teman-teman di Taiwan itu kan banyak yang demo, itu sebenarnya demonya bukan kenaikan gaji gitu. Percuma. Demo kenaikan gaji itu percuma, yang lama nggak akan ikut naik ya. Seperti ini.
di tahun dulu pun seperti itu kan, dari 15.000 ke 17.000 kan sama gitu. Jadi kalau teman-teman di Taiwan itu yang diperjuangkan oleh aktivis itu adalah memasukkannya informal ke dalam formal, sehingga akan masuk ke dalam undang-undang ya, masuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan, kerja mereka juga akan dibatasi atau diatur ya, sepertinya sehari itu kerjanya 8 jam, terus lemburnya berapa jam, itu diatur semuanya. Tapi untuk meminta informal masuk ke undang-undang ini nggak bisa. Sampai saat ini belum ada solusi. Kenapa? Karena kerja mereka sama majikan dan susah sekali mengatur jam kerja mereka, itu alasannya ya. Sebenarnya oke lah, sektor informal tidak diikutkan undang-undangnya, seperti jam kerjanya dimasukkan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan, dikecualikan aja, yang penting mereka masuk ke undang-undang gitu aja. Itu sebenarnya udah cukup ya. Ketika ada kenaikan gaji, mereka juga yang lama pasti naik gajinya. Kemudian ketika ada kasus apa itu, kalau ada perlindungan masuk undang-undangnya dan lebih mudah. Nah, ini polemik sekali ya, ketika majikan nggak baik, agensi nggak baik, kita yang kebingungan minta naik gaji. Ketika agensi udah baik tapi majikan nggak baik, ya yang terjadi seperti ini, akhirnya sampai ke Depnaker. Dan ini memang dihimbau benar ya oleh Depnaker, dan kasus ini sedang diselidiki oleh Depnaker. Nah, ini bisa-bisa juga agensi kena semprit gitu loh. Jadi memang repot sekali kalau kasusnya seperti ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang kontraknya masih berjalan lama dan masih lama lagi untuk habisnya, sedangkan majikan kalian itu kalian udah nego baik-baik, nggak disetujui lah istilahnya, agensi kalian juga nggak mau ambil risiko, ya sudah terima saja sampai selesai kontraknya paling tidak. Dan nanti mungkin kalau sudah pemberangkatan ke Taiwan itu lancar, bisalah proses ulang atau apa biar gajinya naik ya, karena naiknya memang lumayan ya, 3.000 NT itu ya 1 juta lebih. Nah, itu informasi hari ini ya yang sedang viral di kalangan Taiwan, di kalangan majikan ataupun apa, dan kita simak terus bagaimana ini polemik kenaikan gaji seperti ini. Nah, sekian dulu, semoga bermanfaat. Teman-teman yang nggak naik gajinya tetap semangat bekerja, jangan kendor, serahkan semua pada yang di atas. Kalau udah rezeki kita pasti nanti juga akan naik dengan sendirinya. Terima kasih ya yang udah nonton. Nantikan videoku selanjutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan lonceng notifikasinya.